kejar mau ke 20 lebih. Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT, Maria Nubansaku melakukan kajian regulasi terkait benih jagung dan padi untuk kebutuhan di NTT. Maria mencoba melakukan komunikasi dengan Gubernur NTT agar menggunakan benih jagung dan padi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP NTT. Hal itu disampaikan Maria Nuban saat melakukan kunjungan kerja di BPTP NTT Naibonat bersama Wakil Ketua DPRD NTT Chris Boyk serta anggota Komisi 2 DPRD NTT. Dalam kunjungannya, DPRD melihat bahwa ketersediaan benih padi dan jagung di BPTP sangat mencukupi. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, dinas terkait, dan BPTP agar sesegera mungkin tidak mendatangkan benih jagung dan padi dari luar pulau. Sepanjang ketersediaan itu masih ada, kami sebagai anggota DPRD Provinsi NTT, kami berharap tidak datangkan jagung atau benih dari luar pulau. Karena ketika hari ini kami berdiskusi dengan BPTP, ternyata BPTP menyanggupi itu. Lagi proses untuk menyiapkan itu. Dan itu yang harapan kami tidak boleh terjadi lagi. Masalah teknisnya, soal aturannya, itu nanti kita kaji bersama, kita akan sampaikan kepada Pak Gubernur. Kalau dapat, ketersediaan benih itu juga ada di NTT dan sebaiknya tidak boleh datangkan dari luar pulau. Mungkin ini perlu ada kajian, itu melalui apakah kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk Perda ataukah Perbu ataukah apalah semacam perubahan untuk tidak boleh datangkan dari luar sepanjang ada ketersediaan di daerah. Kecuali tidak ada persediaan yang cukup. Wakil Ketua DPRD NTT, Chris Boyk, mengatakan, keberadaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dari hasil kunjungan DPRD NTT di Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu, NTT mendapatkan bantuan obat hama ulat sebanyak 17,5 ton. Untuk itu, DPRD, pemerintah, dan BPTP perlu bersinergi agar bisa memanfaatkan obat hama ini sehingga bantuan yang diberikan tidak sia-sia. Kalau kita bicara pembangunan pertanian NTT, keberadaan lembaga pemerintah lembaga pusat yang ada di sini dan lengkap dengan segala tools dan kemampuan ini harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Untuk apa yang dibangun? Di sini ada penelitiannya. Kelemahan pembangunan daerah selama ini minim penelitian. Banyak program dibikin tanpa dengan kajian yang jelas, dengan basis ilmiah, basis riset yang jelas, akhirnya gagal total. Nah, di sini sudah ada lembaga yang betul-betul mengkaji dan profesional. Bagaimana ke depan itu pemerintah tinggal didorong untuk memanfaatkan ini, memanfaatkan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajian, agar supaya semua yang dilakukan itu tepat sasaran, tepat sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, kelompok pengkaji sosial ekonomi BPTP, Dr. Bernard, mengatakan benih padi dan jagung tahun 2019 lalu telah habis. Di tahun 2020, BPTP akan menyediakan benih padi sebanyak 32 ton dan benih jagung sebanyak 625 ton yang akan disebarkan ke penangkar ataupun petani yang ada di NTT. Di tahun 2020 ini BPTP seperti biasa tahun-tahun kemarin kita melakukan pendampingan ke semua kabupaten di NTT. Terlebih khusus tahun 2020 ini kami ada bantuan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan strata 1 ayam KUB. Strata 1 ayam KUB ini di mana BPTP nanti akan menghasilkan DOC. Sehingga untuk DOC ayam KUB bagi peternak pada strata 2 untuk plasma inti maupun pada rumah tangga peternak tani untuk pengembangan ayam KUB itu bisa langsung mendapatkan DOC dari BPTP. Tidak perlu lagi membeli keluar NTT misalnya dari Bali atau dari Jawa. Dan sebagai catatan, 90% benih VUB yang beredar di NTT ini adalah berasal dari Badan Pertanian, terutama dari BPTP yang menghasilkan benih baik padi, jagung maupun kacang hijau. Setelah adanya jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan BPTP, diharapkan pertanian NTT terus menunjukkan tren positifnya demi kesejahteraan petani yang ada di NTT. Clemens Funiteh, BTV, melaporkan.